Untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita, saya panggilkan, saya panggilkan Bapak Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Bapak Hari. Silakan ke Bapak, mohon ke depan. Terima kasih untuk Bapak dan memberi dan menambahkan prinsip ini, tak kenal maka tak sayang, maka tak cinta. Ada cinta, ada tinggal. Perkenalkan saya MC yang terkece dan terkibut ini, Doranian Saragi. Saya MC yang terkece dan terkibut ini akan memandu kalian untuk acara kita yang paling kece yang kita tunggu-tunggu ini. Bolehlah tepuk tangan untuk aku ya. Pada kesempatan hari ini, saya mau tes dulu nih semangat pada hadirin sekalian. Kalau saya bilang mental sungguh, prestasi terwujud. Kalau saya bilang mental sungguh, prestasi terwujud. Saya mau tes dulu ya. Kalau saya bilang mental sungguh, prestasi terwujud. Aduh, mas 50%, lemes amat. Ini apa sih? Makan, ya ampun, mari kita makan ya bang. Kalau saya ulangi ya, mental sungguh, prestasi terwujud. Terima kasih, tepuk untuk semua. Baik, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di sore hari ini kita akan belajar mengenai hal yang pertama, membangun fondasi mental yang kuat sebagai landasan untuk kesuksesan karir. Yang kedua, pemahaman mahasiswa dalam meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Dan yang terakhir, mengajarkan mahasiswa untuk mempersiapkan soft skill yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Hari ini kita akan belajar hal tersebut, jadi siapkan diri kita ya. Dan pembelajaran hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang paling kita bangga-banggakan dan terkece. Nggak kalah gitu sama MC-nya lah, karena itu aku ini. Ya, yaitu Bang Ach, Bawahan, Mahurbo, Ayum DAB. Untuk abang ini kita berikan ketua tangan nih. Narasumber kita ini adalah salah satu lulusan terbaik di Politeknik Negeri Medan, cum laude dengan IP yang lulus 4 pada tahun ajaran 2022. Bang, banyak ya bang, selamat. Amin, haleluya. Baik, berikut sebelum saya memasuki acara rincian dan membacakan rincian aset kita, untuk para hadirin sekalian, agar kita sama-sama enak nih, sama-sama tenang, sebaiknya kita akan membuat mode silent dulu untuk hati kita. Jangan dimatikan ya, nanti takutnya ayamnya hujan gak dengar. Pulang-pulang dari sini kak mental ayamnya tak arah. Aduh pusing banget. Jadi silent aja dulu ya, biar sama-sama enak. Dan untuk juga para hadirin, jangan keluar masuk. Ya bentar aja, kalau gak lama-lama minta waktu untuk kalian. Oke? Jadi aku akan membacakan rincian acara kita. Yang pertama, doa pembuka dibawakan oleh saudara Raihan Al-Rashid. Yang kedua, kata sambutan dibuka oleh dosen pengampu mata kuliah, kesekretariatan proyek, Ibu Sultan Beatrice Yahya. Dan untuk ketua panitia, terakhir memberi kata sambutan kepada saudara Harisman Sejata. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang dibawakan oleh saudari Rifa Suluji Ruman Dorwan. Lalu masuk acara inti, talk show, lanjut bertanya jawab,
dan selanjutnya hiburan, lalu kita makan bersama. Baik, untuk kelancaran acara kita dari awal pertengahan hingga akhir, kita mungkin juga hanya manusia biasa, pasti kita juga membutuhkan adanya hadirat dan kehadiran Tuhan di sini. Jadi sebelum kita memulai acara kita akan berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh saudara Raihan Al-Rashid. Kepada saudara Raihan Al-Rashid untuk dipersilakan mengambil tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada sore hari ini sebelum mulai acara ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mempermudah dan memperlancarkan acara kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ya maulana fi shahrina hadha wa fi laylatina hadhihi mutaqaika minan nar ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana fi shahrina. Allahumma ij'alna ya maulana fi shahrina. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sukaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding ya, sangat bagus suaranya saudara Raihan. Terima kasih untuk saudara Raihan. Selanjutnya kita akan membuka acara kita. Untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini, kita sambut ibu kita yang paling cantik, dosen kita yang paling kita tunggu-tunggu, Ibu Sonda. Untuk Ibu Sonda, silakan mengambil tempat. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kami sambutan. Mungkin undangan yang ada di sini banyak yang belum komen ya. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sonda Beatrix Sihaan. Saya adalah dosen mata kuliah kesekretariatan mata kuliah yang dimana kelas AB4E ini melakukan atau melaksanakan event ini sebagai bagian dari tugas. Jadi selamat sore bagi kita semua.
kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan waktu, sudah berjadi lelah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengharuskan setiap kelas itu melakukan event, dan kelas 4E ini memilih event yang memang juga bisa memberi manfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, sehingga hadirlah orang-orang yang atau teman-teman mereka yang juga ada di luar Polmed seperti itu. Jadi saya harap hari ini kegiatannya boleh berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber ya, alumni dari Polmed ya, kepada Bang Ats Rumah Horbo yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita atau berbagi sharing pengalaman, bahkan juga ilmu pengetahuan, hal-hal yang sudah lebih dahulu dipelajari oleh Abang Ats Rumah Horbo ini sebagai seorang alumni. Jadi saya harap sepulang dari sini ada hal baru yang didapat, ada hal baru yang menjadi insight yang baru, sehingga teman-teman atau semua yang hadir di sini boleh mempersiapkan mental yang lebih baik lagi untuk menghadapi masa depan, ya. Dan pada saat ini juga kita akan membuka acara kita. Dengan ini saya menyatakan bahwa acara talk show ini resmi dibuka. Baik, terima kasih untuk Ibu dosen yang tercantik. Terima kasih untuk kata-kata Ibu yang bikin semangat. Selanjutnya kata sambutan akan dibukakan, yang selanjutnya akan kita tunggu-tunggu juga ini dari ketua kita yang paling ganteng, paling kece, paling ganteng lah, si Andro Polmed kalah semuanya. Itu gue, Denis Mansi Jabat. Oke, terima kasih untuk MC yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Selamat sore bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen kami, Bu Sondang Beatrix Yahaat, MM, dan juga Abang Dagani, Bang Ats Morbo, AMDAB, dan juga yang saya banggakan dan saya cintai, semua kawan-kawan sekalian dan peserta sekalian yang telah hadir di sini yang menyempatkan waktu berpartisipasi dalam acara talkshow ini. Dalam acara talkshow ini yang bertemakan persiapan mental mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Saya rasa juga tema ini sangat menarik dan relevan untuk kita semua, bagi kita juga mahasiswa, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Saya selaku ketua penyelenggara dan mewakili semua panitia berharap kepada semua peserta yang hadir di sini agar mengikuti acara ini dengan seksama dan baik, dan juga melalui diskusi kita ini semoga menghasilkan hasil yang baik dalam perkuliahan kita nantinya. Saya juga berterima kasih kepada para sponsor dan juga pihak-pihak yang terkait dalam acara ini, termasuk juga pihak Seis Cafe and Public Space yang telah memberikan tempat sebagus ini untuk acara kita. Untuk akhir kata, mari kita manfaatkan acara ini dan semoga acara ini memiliki manfaat yang baik bagi kita semua. Selamat menikmati talkshow dan terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan lagu yang dibawakan oleh saudari Diva Sri Rezeki Rumah untuk saudari Diva. Dipersilakan mengambil tempat dan gitaris KC Gamas.
Sekali lagi selamat sore semua. Izinkan kami menyampaikan sebuah lagu untuk menghibur kita sebelum kita masuk ke acara talk show-nya. Ku sedang jatuh cinta, rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menyantapnya. Mengapa ku begini, hilang berani saat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maafkan denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani saat dekatmu, ingin ku memilikimu, tapi apa? Tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maafkan denganku. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama selalu ku sebut dalam doa, sampai apa? Sampai aku mampu ucap maafkan denganku. Terima kasih. Pakai ini emang ya Kak Diva. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke acara inti kita, talk show yang akan dibawakan oleh moderator yang paling tergantung. Siapa lagi kalau bukan ketua panitia kita, Harisman Sijabat. Untuk ketua dan moderator, silakan bertanya. Oke, baik, selamat sore bagi kita semua. Oke, sebelum kita memanggil narasumber yang paling
kita tunggu-tunggu hari ini. Perkenalkan saya Edi Masih Jabat, saya mahasiswa Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Saya sekarang kuliah semester 4. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin pada saat ini peserta atau kawan-kawan kita sekalian belum pada datang kan, tapi kita harus semangat mengikuti talkshow ini. Dan kawan-kawan sekalian yang keluar masuk tolong ya, biar acara kita tenang. AB, silakan Bang. Ini kan hapus. Oke Bang, gimana kabarnya Bang? Oke, kabar baik. Oke Bang, sebelum kita baik juga Bang. Oke Bang, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Bang, ada banyak kita mau ceritakan suasana dulu ya Bang. Kita cerita sedikit dulu ya kan Bang. Oke Bang, ngomong-ngomong Bang, tadi kawan datang sama itu Bang, mungkin Bang dari perkenalan saya sudah, mungkin ini kalau saya sendiri memperkenalkan mungkin kurang jelas. Langsung saya Bang, Abang perkenalan atau mungkin Abang cerita pengalaman bagaimana Abang pertama masuk kampus Polmek Politeknik Medan, dan juga Abang yang mana dulu Polmek sampai Abang sekarang sudah masuk ke dunia kerja. Mungkin Abang semuanya Bang. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Yang di sana itu peserta nggak? Kalau peserta kan ini masih ada yang kosong, kita enak komunikasinya, kita enak sharingnya gitu. Ini masih banyak kursi yang kosong. Silakan maju lah. Oke, sembari maju ke depan nantinya, saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ars Morko, biasa dipanggil Ars. Saya mahasiswa, saya lulusan dari Politeknik Medan, jurusan Administrasi Bisnis, ya, alumni IB. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu instansi rumah sakit swasta di Kota Medan ini. Selain bekerja di rumah sakit, saya adalah seorang freelance photographer dan juga CV maker. Jadi teman-teman kalau mau diskusi tentang membuat CV yang baik, diskusi tentang cara membuat CV yang bagus, yang mungkin bisa dilirik HRD di sebuah perusahaan, kita bisa diskusi. Mungkin berapa tips nanti saya jelaskan. Semasa kuliah, aku aktif di organisasi di himpunan. Saya pernah menjabat sebagai ketua. Ya, saya aktif organisasi sejak SMA, yang dimana itu melatih diri saya, melatih kemampuan yang saya akan bawakan nanti di dunia bekerja. Dan semasa berorganisasi, saya aktif untuk melatih skill saya, baik itu kemampuan komunikasi, soft skill lainnya, kemampuan bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, public speaking ya, terus bagaimana bisa bernegosiasi dengan orang lain, yang nantinya mungkin bisa saya jelaskan dari materi yang saya paparkan nanti. Mungkin sebelum saya bekerja di salah satu instansi rumah sakit, saya pernah bekerja di salah
di PT BRI. Sayangnya saya resign karena ada beberapa permasalahan dengan pertimbangan yang sangat berat lah. Semasa kuliah juga saya pernah mendapatkan program magang Kampus Merdeka yang mungkin teman-teman sekarang ingin untuk ikut dalam program itu. Itu juga nanti saya akan paparkan beberapa tips yang saya lakukan bagaimana supaya bisa menanglah lolos dalam program magang tersebut. Ya, saya lulus dari Politeknik Medan tahun 2022 dengan predikat kejuruan yang membuat saya bangga, yang membuat kedua orang tua saya bangga, di mana pendidikan itu juga mungkin sebagai impian dari teman-teman semua. Mungkin sekilas itulah perkenalan dari saya. Oke bang, terima kasih bang perkenalannya. Tapi sedikit bang, dari saya dengar abang kan ini mantan ketua organisasi ya bang, mungkin MPS administrasi bisnis ya bang. Tapi yang saya tanya nih bang, apa sih jabatan abang dalam, kan abang pernah masuk sebagai mahasiswa baru juga ya kan? Nggak mungkin kan bang langsung dari ketua. Maksud saya dari semester 1 abang sebagai apa atau anggota? Oke bang, silakan bang. Oke. Saya aktif berorganisasi itu sejak SMA. Ya, sejak SMA saya sudah mulai menjelajah diri saya melalui ikut organisasi, yang dimana saya berkecimpung di organisasi yang dimana itu bisa melatih skill saya. Ya, jabatan-jabatan yang mungkin saya dapatkan itu nggak langsung ketua, mulai dari anggota dulu, dimana kita mempelajari alur organisasi, di mana kita mempelajari arus dari organisasi tersebut. Dan semasa kuliah saya mau menobrak lagi diri saya untuk ikut organisasi ya di HMPS ya. Di HMPS saya semasa kuliah mulai dari semester 1 sampai semester akhir saya ikut organisasi di himpunan mahasiswa program studi HMPS. Ya, pada semester pertama saya mengikut itu anggota dulu. Ya, di situ saya menjadi anggota seni, yang dimana kami memprogramkan sebuah program, salah satunya itu Prom Day, ya, Prom Day. Dan di situ banyak hal-hal yang kami pelajari, bagaimana menyusun sebuah event, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Setelah itu saya diajukan untuk lanjut HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, sebagai wakil ketua, yang pada saat itu ketua saya adalah Kak Irma, salah satu mahasiswa berprestasi juga dari Polmed. Ya, ikut juga kakak itu juga menang program magang Mapres. Nah, sekali-sekali bisa lah kakak itu juga diundang karena lebih keren juga. Ya, selama berorganisasi sebagai wakil, saya banyak belajar dari kakak itu bagaimana memimpin sebuah organisasi dan bagaimana menyatukan pola pikir yang banyak. Itu kan anggotanya banyak. Bagaimana menyatukan pola pikir yang banyak, saya banyak belajar dari kakak itu. Dan selanjutnya saya juga diusung menjadi ketua himpunan di semester terakhir, yang dimana saya terpilih dengan di situ ada kompetisi ya, kompetisi antara paslon 1, 2, dan 3 yang akhirnya dimenangkan oleh saya, yang saya memikul tanggung jawab yang besar untuk memimpin organisasi bisnis di bidang kemahasiswaan selama 1 periode. Nah, selama organisasi banyak pembelajaran yang kami lakukan, menyusun program kerja, banyak juga kesalahan-kesalahan yang mungkin menjadi bahan evaluasi kami. Terus banyak juga miskomunikasi, hal yang biasa, hal yang mungkin bakalan kita dapat juga ketika berorganisasi. Jadi organisasi itu mungkin di mana rumah saya untuk melatih kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang saya bawakan di dunia pekerjaan ini. Oke bang, terima kasih bang penjelasannya bang. Agak rumit ya bang perjalanannya bang, sampai ujungnya jadi ketua ya bang. Oke bang, kebetulan nih bang tema kita pada hari ini kan bang persiapan mental juga bang. Persiapan mental mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja ya kan bang. Berarti ada bang hubungan organisasi sama persiapan kita dunia kerja kan bang. Nah ini bang, aku mulai juga nih bang salah satu bang. Ada nggak bang peran
untuk memasuki dunia pekerjaan bang? Coba bang kalau bisa jelaskan sedikit bang, karena memang abang juga tadi kan sangat berprestasi nih dalam organisasi bang. Ya, oke. Peran organisasi untuk menunjang nantinya ketika di dunia pekerjaan. Sebelum masuk ke dalam dunia pekerjaan, peran organisasi itu ada juga. Di mana tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwasanya organisasi tempat melatih soft skill. Di dunia pekerjaan, orang-orang yang dipakai itu adalah orang-orang yang memiliki soft skill, orang-orang yang memiliki kemampuan. Sangat disayangkan ketika sebuah perusahaan merekrut orang-orang yang tidak berkemampuan, sangat rugi rasanya. Jadi saya rasa dunia perkuliahan itu adalah proses di mana kita mempersiapkan diri untuk lanjut ke dunia pekerjaan. Nah, jadi banyak, bukan hanya di akademik tadi, di organisasi juga. Jadi perannya adalah di mana kita melatih soft skill kita, banyak di situ, seperti kemampuan public speaking dan lain sebagainya. Ada yang namanya interview di dunia pekerjaan. Pada saat proses masuk organisasi juga ada interview kan. Nah, kita udah dilatih di situ kemampuan komunikasi. Pada saat interview, ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita tidak bisa menyampaikan informasi kepada interviewer sehingga dia pasti menolak. Kalau misalnya informasi yang disampaikan tidak jelas, ya. Jadi di organisasi itu kan kita diajarkan bagaimana bisa berkomunikasi satu sama lain, dari organisasi ke organisasi, dari organisasi ke mungkin ke jurusan, ke akademik dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang mungkin melatih diri kita di organisasi, hal-hal itu tersebut melatih diri kita untuk siap di dunia pekerjaan, bertanggung jawab, punya inisiatif yang tinggi, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi ada korelasi antara organisasi dengan dunia pekerjaan nantinya. Oke bang, terima kasih bang. Mungkin kawan-kawan sini juga semua bang, nggak semua kan bang ikut organisasi kan bang, berarti sangat disayangkan dong kan bang, nggak ikut organisasi. Berarti ini menjadi salah satu kurang persiapan gitu lah bang untuk menunjang ataupun memasuki dunia pekerjaan ya bang, gitu ya bang penjelasannya bang. Ya mas, sedikit menambah ya bang. Oke bang. Jadi mungkin teman-teman berpikir bahwasanya di organisasi itu membuang-buang waktu, membuang-buang uang, membuang-buang tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tapi persepsi itu menurut saya salah, dikarenakan mungkin kelihatannya memang terlihat seperti itu, tapi di organisasi banyak. Jangan melihat organisasi-organisasi yang salah. Ada juga organisasi-organisasi yang baik. Mungkin itu yang menjadi penilaian teman-teman. Di organisasi seperti ini, di organisasi seperti ini. Ya, kalau kita menjelajah di mungkin kampus lain, di kampus lain kalau di Polmek satu nggak ada. Organisasi di kampus lain itu ada yang mahasiswanya karena berorganisasi sampai 16 semester. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat persepsi mahasiswa ngapain berorganisasi? Ngapain ikut organisasi, ujung-ujungnya nggak lulus, fokusnya organisasi terus. Saya nggak mau menggunakan diri, cuman saya ikut organisasi, saya ikut program magang, tetapi saya bisa kok lulus tepat waktu, kira-kira gitu. Oke bang. Jadi bang, ini bang, saya juga mau bertanya tentang lebih dalam diri abang kan bang. Semasa kuliah abang, gimana sih bang strategi abang untuk meningkatkan mungkin itu pengalaman soft skill mungkin bang untuk memperdalam ataupun mempelajari soft skill. Bagaimana sih bang cara abang semasa abang kuliah kemarin? Oke, sebenarnya berulang ya. Tapi saya akan jelaskan mungkin sebagian dan ikut materinya bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Jadi cara saya di dunia perkuliahan untuk melatih soft skill saya, yang pertama itu tadi dari organisasi, yang kedua ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti perlombaan-perlombaan, seminar-seminar, talkshow seperti ini, sehingga membuka wawasan-wawasan banyak tentang soft skill, tentang mungkin kalau ada uji kompetensi seperti korespondensi, banyak kan saat ini. Ada juga program magang ISD yang dari Polmek sekarang 1 kali mahasiswa banyak. Nah, pada saat itu saya memilih untuk program magang dan lulus. Oke, kita mau
bicara tentang soft skill. Nah, soft skill ini adalah satu kemampuan yang dimiliki seseorang atau bahkan yang dimiliki dalam seseorang gitu. Soft skill ini terbagi menjadi dua, intrapersonal skill dan interpersonal skill. Kalau interpersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya, keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya itu disebut intrapersonal skill. Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh yang saya buat. 10 atribut soft skill yang harus dimiliki seseorang mahasiswa. Salah satunya itu ada inisiatif. Inisiatif apa? Salah satunya di dunia perkuliahan. Inisiatif untuk mengikuti kegiatan. Teman-teman sangat disayangkan, teman-teman kuliah, uang kuliahnya mahal, tetapi hanya kuliah aja. Gitu, kuliah pulang. Setidaknya kalaupun nggak berorganisasi, tetapi ikut program-program. Banyak kok program-program pemerintahan sekarang dari Kemendikbud, program kampus merdeka, pertukaran mahasiswa, ISMI yang keluar negeri ya. Ada kan beberapa yang menang dari kampus kan? Banyak. Etika, integritas gitu. Di dunia perkuliahan kan kita dilatih etika, bagaimana cara ngecek dosen, jangan P dong ya, P sama dosen. Masih ada yang nge-P gitu. Masih oke, berarti berhasil gitu ya. Jadi kemampuan komunikasinya, etikanya ada. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini sangat penting ketika kita nanti di dunia pekerjaan. Kenapa seperti itu? Ya banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi di dunia pekerjaan yang menuntut kita untuk berpikir kritis. Selanjutnya ada problem solving. Ya, problem solving itulah dalam menyusun acara ini pasti ada masalahnya. Iya, baik kok. Nah, jadi ini dalam acara ini mungkin salah satu keuntungannya adalah bagaimana melatih teman-teman panitia untuk mengatasi sebuah masalah itu. Jadi banyak sebenarnya cara-cara yang saya hadapi yang mungkin bisa kita jalani juga saat di dunia perkuliahan untuk melatih soft skill kita. Selanjutnya ada leadership, kepemimpinan, ikut organisasi, ikut kepanitiaan gitu. Selanjutnya ada kreatif, self management. Ya teman-teman udah kuliah, udah belajar banyak, pasti sudah paham mengatur dirinya sendiri gitu. Enggak. Bagaimana supaya contoh masuk kuliah tidak telat dan lain sebagainya. Jadi itu sangat melatih kebiasaan diri kita yang akan kita bawa ke dunia kerja gitu. Kalau kita di dunia perkuliahan sering telat, pasti di dunia pekerjaan bakalan terbawa gitu. Kebiasaan-kebiasaan gitu. Ada teamwork, ada mandiri, ada public speaking. Nah, public speaking ini adalah hal yang paling penting. Sangat penting public speaking. Jadi banyak orang yang pintar di dunia perkuliahan, punya nilai tinggi, punya IPK tinggi, tetapi kemampuan berpublic speaking, kemampuan berkomunikasi itu nggak ada, sama saja gagal gitu. Bagaimana kita menjual diri kita dalam arti positif ke orang-orang, ke mungkin ketika kita melamar di dunia pekerjaan, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya bagaimana diri kita menjual diri di depan interviewer. Saya punya pengalaman di saat magang kampus merdeka. Jadi di situ ada 2 orang, saya dan satu teman sekelas saya. Kalau dibilang di bidang akademik, teman saya ini adalah orang yang pintar di kelas. Kalau di Polmed ada apa ya, khususnya di AB ada rankingan ya. Setiap semester dia selalu mendapatkan ranking 1, padahal saya kadang di 10, kadang di belasan. Tetapi kami bersamaan di situ dipanggil untuk setelah memberikan CV dan beberapa berkas yang lain dipanggil. Tetapi kami sama dipanggil lalu mengikuti interview. Tetapi saya yang menang. Kenapa begitu? Kalau saya lihat dia di kelas, dia adalah seorang yang pendiam, tidak bisa mungkin mempresentasikan dirinya. Pintar, tapi aku rasa banyak yang tadi saya katakan, banyak orang yang pintar tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, next. Ini ada inter dan intrapersonal skill. Interpersonal skill itu contohnya ada tanggung jawab, leadership,
Communication skill ini kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Ada teamwork, relationship, negotiation skill. Kalau interpersonal skill ada time management, keseimbangan diri, self control, creative thinking, produktivitas. Itu murni dari diri kita sendiri gitu. Untuk diri kita sendiri. Next. Apa pentingnya soft skill? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita punya soft skill, kita punya value, kita punya nilai yang mungkin bakalan berguna di masa depan kita. Mungkin di dunia pekerjaan ataupun mungkin kalau nggak bekerja kita punya bisnis yang sukses. Jadi sangat penting. Seperti yang saya katakan juga, pentingnya soft skill ini untuk menunjang diri kita supaya dilirik orang lain juga. Gitu. Next. Manfaat dan fungsi soft skill. Yang pertama itu ada sebagai atribut kualitas diri yang saya sebut tadi, value, nilai diri kita, dapat membangun karakter yang seperti apa? Apakah karakter yang bobrok atau kualitas diri yang bagus, membangun karakter kualitas yang bagus gitu. Selanjutnya membangun kepribadian yang berkualitas. Ya, manfaat dari belajar soft skill itu untuk membangun kepribadian yang berkualitas. Janganlah teman-teman menganggap contoh nih kalau ada tugas nantilah, besoklah, enggak marah dosen ini, enggak ini segala macam gitu. Itu adalah mahasiswa yang tidak berkualitas. Ada juga menumbuhkan kepekaan untuk menambah wawasan pemikiran. Next, cara meningkatkan skill. Gunakan setiap kesempatan. Seperti saya katakan tadi, banyak kesempatan-kesempatan yang ada di dunia perkuliahan, seperti berorganisasi, event-event, program-program magang dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan peluang itu. Terus mengikuti kegiatan organisasi, training dan pelatihan, ya pelatihan seperti public speaking, pelatihan Excel mungkin, Microsoft Office dan lain sebagainya. Dan ada lebih seringlah berinteraksi dan beraktivitas dengan orang lain gitu. Jangan hanya mendiri, datang kuliah duduk di belakang, main HP, nunduk pakai headset, pulang belajar, pulang, itu juga ke depannya gitu. Berinteraksilah dengan orang lain, bangunlah relasi gitu. Oke, mungkin goals pointnya ketika kita belajar soft skill adalah yang paling inti yang saya jelaskan tadi, kita memiliki nilai, value yang berguna, yang bermanfaat bagi masa depan kita, gitu Mas. Oke, itu penjelasan tentang soft skill secara singkat. Oke Bang, mungkin tadi udah panjang lebar juga kan Bang sampai memaparkan materi soft skill kita. Ada nggak Bang strategi khusus untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan itu secara cepat Bang? Maksudnya strategi khusus, walaupun itu dari diri kita sendiri ataupun yang tadi aku ceritakan seperti organisasi, ada nggak Bang? Coba mungkin kawan-kawan sekalian juga pada kepo nih kan Bang, mungkin ada strategi khusus lah dikit atau tips dari Abang sedikit. Oke, yang pertama tadi mungkin membangun soft skill ya. Ketika kita sudah memiliki soft skill, itu salah satu poin yang paling penting. Yang kedua, mungkin di sini kita sepakat, mungkin gimana ya bilangnya? Ada nggak di sini yang sepakat dengan saya bahwasanya saat ini banyak ketika kita mau melamar pekerjaan banyak orang-orang dalam. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, jadi orang dalam itu memang penting. Dan jadi meskipun nanti kita orang dalam itu tidak bisa melangsungkan kita untuk masuk, setidaknya informasi. Jadi salah satunya tipsnya adalah membangun relasi. Ya, pada saat saya kuliah di semester 1, 2, dan 3 saya banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya, banyak yang saya pelajari. Jadi teman-teman saya pada saat kuliah itu selain mahasiswa ada yang udah bekerja, pengacara, dosen, guru dan lain sebagainya. Bahkan saya yang paling kecil di situ, tetapi saya ikut bawa arus ke mereka menjadi dewasa gitu. Dan mereka membimbing saya dan
nggak pengen dia melihat temannya atau adiknya nggak bekerja gitu. Jadi sangat penting relasi yang baik itu. Ya kita Oke bang. singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu ya bang. Nah, jadi bang yang tadi menurut yang dijelaskan abang kan ada tadi saya dengar mungkin kawan-kawan juga dengar ada baiknya kita membangun relasi sama alumni kan bang. Karena kita juga nantinya akan melamar pekerjaan, ada juga yang terbantu karena orang dalam seperti abang bilang tadi. Jadi gini bang, ada nggak bang cara ataupun sesuatu yang bisa menjembatani kami untuk dapat mungkin berkomunikasi dengan baik sama alumni yang mungkin sudah sekarang bekerja, ada nggak bang? Itulah dari bang menjembatani kami untuk Oke. Sebelum ke situ aku mau jawab ini, aku mau menambahi bahwasanya selain relasi, mungkin kita udah punya sosial media ya, udah punya sosial media di Instagram, banyak lowongan-lowongan pekerjaan di situ. Manfaatkanlah dengan baik, bukan hanya sekedar update status dan lain sebagainya, yang mungkin statusnya pun nggak jelas gitu ya. Kerjanya di sini main-main, mau mabuk segala macam, tetapi story-nya nanti bandel dulu baru sukses. Banyak yang gitu ya. Jadi jangan salah memanfaatkan sosial media. Terus dia udah bandel di sini, dia berharap sukses. Doa ibu yang paling keras. Ya kalau misalnya ya doa ibu itu memang penting, kuat. Cuman kalau kita tidak meresponi, kita tidak melakoninya dengan baik, sama aja. Itu mungkin tambahan dari soal sebelumnya. Oke, salah satunya tadi dari sosial media, dari web yang banyak, link pekerjaan. Di situ banyak. Yang pertama, yang kedua dari relasi. Ya, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan alumni kita. Alumni kita ini adalah alumni ini HRD di salah satu perusahaan. Kami banyak diskusi, saya banyak bertanya, bang sebenarnya orang dalam itu fungsinya apa gitu. Sebenarnya saya nggak bisa, dia menjawab, saya tidak bisa menyamakan semua perusahaan, tapi saya mungkin bisa menjelaskan di perusahaan saya. Kalau di perusahaan saya hanya bisa mengantar kalian sebatas berkas, karena banyak lowongan pekerjaan juga, meskipun banyak yang terpublik gitu. Banyak juga yang dikit gitu, hanya beberapa orang yang tahu. Nah, jadi hanya orang-orang terdekat yang dikasih tahu. Nah, dia menjelaskan bahwasanya orang dalam itu penting dan meskipun hanya mengantarkan untuk mendaftar saja. Gitu. Jadi jangan berharap selalu tentang ada orang dalam, bapak aku kerja di sini kok, mama aku kerja di sini. Gitu. Dia menjelaskan bahwasanya jangan berfokus kepada orang dalam, tetapi manfaatkan relasi itu untuk bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan. Nah, itu dia man. Jadi mungkin yang menjembatani antara mahasiswa dengan alumni mungkin ya dengan cara-cara yang seperti ini. Banyaklah mengundang alumni, karena banyak kok alumni yang udah sukses. Seperti mungkin tahu ya, Kak Monika udah kerja di Mandiri, ada Kak Dewi juga di Mandiri dan lain sebagainya. Ada pengusaha sukses, pengusaha hidroponik ya, banyak gitu. Bahkan mereka sering kok menawarkan pekerjaan, tetapi dia hanya menawarkan sama orang yang dikenal loh. Kalau nggak dikenal, ya nggak bisa juga. Terus coba ketika ditawarkan pekerjaan, jangan hanya membawa modal itu senior dulu bisa pakai perusahaan. Jangan hanya membawa seperti itu, tetap harus punya asal soft skill gitu. Juga banyak kegiatan-kegiatan di kampus seperti tadi saya katakan, mengundang anak ini di bidang ini. Ada kok acara tahunan kita outbound catering. Bisa juga kita ikut situ, banyak alumni itu sepertinya kayaknya reunian, tapi ada mahasiswa yang mungkin bisa saling diskusi, tanya jawab gitu. Banyak kok yang bisa menjembatani, kita bisa berkomunikasi dengan alumni mana. Gitu. Oh, oke bang. Berarti di luar dari kita berorganisasi ada juga kegiatan misalnya tadi abang sebutkan outbound gitu ya bang. Emang kalau cerita tentang outbound, bagaimana sih bang kalau di yang abang pernah ikuti outbound, apa sih pelajaran yang kita dapat bang dari situ? Oke, banyak pelajaran. Ya saya sebagai ketua outbound ya dulu ya,
untuk outbound AB, banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari situ. Yang pertama mental kita terlatih, yang dimana sekarang banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita pelajari di situ dengan berdiskusi dengan alumni gitu Mas. Oke Bang, dari tadi kita dua nih kan mau bertanya-tanya kan Bang. Mungkin kawan-kawan sekalian juga jadi fokus ke kita dulu kan Bang. Cuma kita dua materi juga tadi dipaparkan. Mungkin kawan-kawan sekalian yang di belakang juga ada yang bertanya, silakan yang bertanya. Kami buka sesi tanya jawab, mungkin ada kesempatan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Apakah tidak ada yang mau bertanya? Yang mau kepoin abang ini ataupun kepoin pekerjaannya gimana? Oh, silakan deh. Kasih ini satu. Selamat sore Bang. Ingin bertanya Bang, kayak mana sih Bang cara agar kita bisa membangun relasi yang baik dengan alumni atau dengan rekan-rekan yang lain Bang? Bagaimana caranya supaya kita Bisa membangun relasi relasi dengan alumni? dengan alumni Sejak. atau dengan kawan-kawan gitu Bang? Oke, kalau dengan Kasih, kawan, Bang. oke. Yang pertama kalau dengan kawan-kawan di kelas ya mungkin atau sesama kelas yang lain ya. Salah satunya di organisasi MPS. Di situ kan bukan hanya satu kelas di MPS itu, jadi beragam. Jadi bisa berjumpa di dalam, saling tukar pikiran. Ini yang pertama, relasi dengan alumni. Yang saya sebutkan tadi dengan acara-acara seperti ini. Kalau tidak dengan acara seperti ini, saya tidak akan kenal dengan Anda. Mungkin teman-teman juga tidak kenal dengan saya, gitu. Terus ada seperti yang saya katakan tadi, ada acara outbound gathering tahunan yang dimana kita jumpa sama alumni banyak, gitu kira-kira. Ada pertanyaan tambahan? Oke, mungkin kawan-kawan sekalian juga yang ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara kita berrelasi sama ini, boleh kawan-kawan sekalian dan juga langsung boleh. Oke, mungkin dari kawan-kawan yang ada pertanyaan. Saya juga mau bertanya nih Bang, mungkin tadi kita sudah menulis atau berrelasi sama alumni. Mungkin pertanyaan saya saat ini, mungkin abang tadi ada mengucapkan atau membahas soal ataupun itu pokoknya Bang dalam hal kita menuju dunia pekerjaan ada yang saya dengar itu personal branding Bang. Sebenarnya apa sih Bang pentingnya personal branding gitu Bang untuk menuju dunia pekerjaan? Oke, pertanyaan mungkin apa personal branding? Nah, personal branding ini adalah dimana kita bisa menarik perhatian orang lain terhadap diri kita dalam arti positif. Personal branding ini tercipta ketika kita memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin melebihi dengan orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan personal branding? Ya, ikut kegiatan berprestasi lah di kampus. Banyak nanti mungkin di semester 6 ada pemilihan Pilmapres, diikuti mungkin banyak ya, ada perlombaan BAC ya, business competition. Iya Bang, BAC. Di mana itu di luar kota ya. Luar kota. Itu adalah salah satu personal branding yang mungkin bisa kita dapatkan gitu. Oke Bang, mungkin itu aja Bang untuk penjelasan soal personal branding ya Bang. Saya sendiri nih kan Bang, jadi mahasiswa nih Bang. Kita bahas lagi soal untuk menuju dunia pekerjaan kan Bang. Jadi sebenarnya saya masih semester 4 Bang. Sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester juga. Saya sendiri juga mulai saat ini sudah merasa panik ataupun cemas bagaimana nanti akan mencari pekerjaan, bagaimana nanti saya di dalam menempatkan diri di dalam pekerjaan saya sendiri juga saya sudah mendapatkan pekerjaan.
Jadi apa kan sekarang ini udah dalam kondisi bekerja nih kan bang. Bagaimana sih bang cara abang sendiri menempatkan diri abang di dunia pekerjaan abang? Coba bang kalau bisa dijelaskan sedikit bang. Oke, di saat ini mendapatkan pekerjaan itu susah ya, sepakat ya, susah. Saya juga pada saat selesai kuliah memang langsung bekerja di BRI dan langsung resign, dan itu pun nggak langsung dapat bekerja di rumah sakit. Jadi ada proses, percaya aja pada proses. Pada saat proses itu tetap latihan, tetap bangun personal branding, tetap belajar soft skill, tingkatkan soft skill yang nantinya bisa kita jual di sebuah perusahaan. Mungkin Teman-teman, kalau rasa takut sebenarnya mungkin pasti ada. Setiap orang memiliki rasa takut, Bang. Gimana ya? Aku nanti bisa nggak kerja? Bisa nggak nanti aku masuk di sebuah perusahaan? Pasti bisa. Cuma sampai mana semangat teman-teman untuk mencari pekerjaan. Sekarang banyak yang pengangguran, tetapi di samping banyak yang pengangguran, banyak yang pengangguran karena milih-milih pekerjaan. Mental-mental seperti itu yang harus kita latih, Mas. Kita memang nggak mungkin langsung dapat pekerjaan yang bagus. Ada yang mungkin langsung dapat pekerjaan bagus, masuk CPNS, ya, masuk BUMN dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak itu. Banyak yang harus berproses dari awal dulu. Kira-kira seperti itu. oke bang, mungkin tadi memang karena pertanyaan saya juga mungkin tentang panik, rasa cemas, berarti mungkin bang timbulnya rasa panik, rasa cemas itu mungkin tadi ada hubungannya ya bang, tidak ada memiliki relasi, tidak memiliki soft skill yang cukup, makanya merasa panik ya bang gitu. Mungkin kawan-kawan sekalian juga yang mau menambahi ataupun ingin bertanya juga boleh kawan-kawan sekalian. Kita asikin acara kita. Sebelum kita akan mendengarkan liburan juga, mungkin ada yang mau bertanya kan? Oke, silakan. Saudari Dora. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bang Aci yang telah menjelaskan beberapa materi. Tadi abang menyenggol hal tentang ngechat dosen dengan sopan santun memang. Nah, kan beberapa dosen ada yang memang harus dikejar-kejar. Nah, cara ngechat dosen yang kan nggak mungkin tiap saat gitu bang ngechat dosennya sampai bisa misalnya Bu, ada waktu nggak Bu untuk membimbing saya? Tapi kan ibu tuh sering nggak bales, terus juga jarang juga di kampus gitu bang. Jadi bang biar bisa sampai ketemu dan tanpa harus mengganggu dan rasa dosen membuat risih, itu gimana caranya? Oke. Terima kasih. Mungkin yang pertama sekali yang ingin saya jelaskan adalah itu adalah miniatur dari mencari pekerjaan. Kalau menurut saya, dimana kita mengejar-ngejar dosen, begitulah mencari pekerjaan, susah. Bahkan mana-mana sudah habis ngeprint ini segala macam, sama halnya sama dosen kalau yang pulang dari awal, kira-kira seperti itu kan. Nah, caranya mungkin kalau menurut saya berkomunikasi dengan baik, bangun komunikasi baik sama dosennya, terus jangan spam, tanya aja tetap, Bu kapan ada waktu pulang, kapan ada waktu. Ya, dosen juga punya banyak kegiatan selain mengajar, mungkin dia harus anaknya di rumah atau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tetap bangun aja komunikasi yang baik, jangan pernah patah semangat untuk dosen itu kayak gini, nyerah aja. Itulah mungkin kegagalan mahasiswa sekarang banyak. Dan ketika misalnya memang dosen mungkin ada beberapa, kalau saya ada mungkin maaf Bu, ada yang disengaja memang mungkin nggak membalas. Udah lapor aja sama yang bersangkutan seperti info jurusan, kepala program studi, bahwasanya pada saat saya sidang, saya memang lancar aja sidangnya, dosennya gampang. Tetapi pada saat itu saya kan mendapat suara yang kedua dan saya mengontrol teman-teman yang mungkin belum sidang gitu. Saya bertanya apa alasannya? Alasannya adalah dosennya susah ditemui segala macam. Saya mungkin di situ saya ajarkan mereka
dan mereka juga udah menjalankan hal tersebut, tetapi banyak yang tidak respon. Lalu saya naik ke pusat, naik ke kepala program studi, saya cerita aja dengan baik, gimana kira-kira Pak, sedangkan target contoh ini sekarang tanggal 18, terus jurusan bilang tanggal 25 harus sudah selesai sidang semua, padahal ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum direspon sama dosen. Udah lapor, gimana solusinya, tanya aja, gak usah takut, aku rasa gak usah takut gitu, karena itu mungkin ya sebagai anak kita untuk kebaikan diri kita juga. Silahkan bertanya dengan baik gitu, silahkan bangun komunikasi kepada ketua jurusan dengan baik, komunikasikan apa permasalahan yang ada, tetapi dengan sopan, dengan etika yang baik, kira-kira seperti itu. Dengan adanya misalnya kita jadinya kan kayak salah kasarnya ngadu lah ke prodi gitu kan, itu nggak ada kaitannya langsung ke dosennya kan, takutnya kan jadinya dosennya merasa kenapa kamu cukuin saya gitu bang. Enggak bakalan Pak. Dosen terpilihnya seorang ketua jurusan, terpilihnya seorang kepala program studi itu pasti ada dasar. Gitu. Nggak mungkin langsung karena kata dia, kata si ini, kamu nggak respon dia. Pasti ada cara mereka mengkomunikasikan dengan baik. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak ada pengaruhnya. Karena kemarin ketika saya melapor, nggak ada kok bermasalah teman-teman itu, bahkan dipercepat. Ada hasil gitu dari yang saya komunikasikan. Terima kasih bang untuk jawabannya. Mungkin mungkin itu tadi bang sekilas pertanyaan dari kawan kita juga bang. Jadi saya juga ada pertanyaan khusus bang dari diri saya sendiri kan bang, mengenai mental dari dalam diri sendiri bang. Kan kita mahasiswa juga bang berbeda-beda nih bang, mental seseorang itu mungkin saya berbeda, mungkin kawan saya yang lain juga beda. Misalnya bang, kami mengikuti perkuliahan ini bang, ada memberikan soal mungkin, sementara mahasiswa yang sudah memiliki jawaban dari pikiran sendiri sangat takut ataupun panik dia untuk mengungkapkan kepada dosen. Itu kan bang artinya mental dia kan memang masih kurang bang untuk terjun ke dunia perkuliahan, atau mungkin ada solusi dari abang, atau mungkin memang dia belum terlatih semenjak dia mungkin dari pendidikan masa SMA dia, makanya dia sampai tidak ada mental untuk begitu bang. Itu kira-kira bang. Oke, mungkin permasalahan lain selain mental itu adalah kemampuan public speaking dia. Ketika dia tidak bisa mengutarakan ide dan gagasan yang ada pada dirinya. Kira-kira itu seperti itu man. Yang pertama. Nah, makanya silahkan latihlah dirimu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Ya kegagalan orang berpikir, benar enggak? Jawaban aku kasih, benar enggak? Ya Pak itu sih enggak ada. Tapi selama ini mungkin selama saya berkuliah, ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen, nggak pernah kok di penjara, nggak pernah kok dipukul, nggak pernah kok mungkin dari mana kau pulang berbunuh, gitu kan nggak pernah. Ya udah silakan aja, mau salah mau benar, pasti dosen akan membenarkan dalam artian mengkoreksi jawabannya. Ya udah berani aja, gitu. Oke bang, mungkin bang mulai sedikit dari penjelasan abang ini kan bang. Kami memang mungkin ada rasa takut mengungkapkan, mungkin tadi yang saya beri contohnya menjawab pertanyaan dari dosen. Tapi mungkin ada juga nih bang yang mahasiswa ini seperti kita di AB bang dulu. Semisal nih bang, kami di AB kan di Polmed itu sangat banyak jurusan kan bang. Mungkin mahasiswa administrasi bisnis ini nggak tahu bang kemana sih lulusan dari AB ini, kemana sih nanti akan melamar kerja mungkin. Orang itu makanya orang itu juga kadang kuliah malas apa segala macam gitu bang. Mungkin abang sendiri sebagai alumni kami kan bang, abang juga sudah bekerja, mungkin abang tahu lah gimana dari lulusan AB ini lah kemana akan ini bang, akan menuju dunia pekerjaan yang pas, Mana akan terjun gitu ya. Oke. Banyak sekarang orang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Saya salah satu admin di rumah sakit, ada ya 4 orang teman saya, satu divisi, semua hanya saya yang cocok jurusannya admin.
Yang satu jurusan pertanian, yang dua SPD, yang ketiga juga SPD, yang ketiga farmasi. Gak ada yang nyambung kan? Berarti istilahnya Bang, walaupun kita berbeda-beda jurusan, tapi untuk terjun ke dunia pekerjaan mungkin itu ada yang sama ya Bang. Mungkin dari kawan-kawan sekalian dari sipil atau dari AB, mungkin saya nanti di dunia pekerjaan itu jadi admin semuanya gitu ya Bang. Oke, gini man. Yang pertama tadi yang saya jelaskan bahwasanya tidak banyak sekarang orang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Ya udah, ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan, ketika kau diizinkan untuk melamar, ya udah lamar aja. Gitu. Makanya jangan seperti yang saya katakan, jangan pernah memilih-milih pekerjaan meskipun itu nggak sesuai passion kita. Coba aja dulu belajar di dalam, dapatkan pengalaman. Itu yang pertama man. Terus yang kedua, saya bersyukur lulusan administrasi bisnis yang dimana banyak dicari orang-orang, banyak dicari di perusahaan-perusahaan. Perusahaan mana sekarang yang enggak ada adminnya? Rumah sakit punya, sekolah punya, banyaklah, semua punya adminnya. Jadi bersyukurlah teman-teman lulusan administrasi bisnis. Jangan pernah mengatakan saat ini, aduh, aku kayaknya salah jurusan ini. Jangan. Coba lah gali lagi administrasi bisnis ini apa ya. Pasti banyak yang kita pelajari dalam yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Seperti yang saya katakan, garis bawahi, perusahaan mana yang sekarang tidak membutuhkan seorang admin? Kira seperti itu. Oke Bang, mungkin dari saya sendiri sudah sangat banyak lah tadi pertanyaan-pertanyaan kan Bang. Mungkin dari relasi, mungkin dari soft skill, gimana relasi kita sama alumni, gimana relasi kita sama kawan-kawan satu kampus juga Bang. Mungkin kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya lagi, soalnya tadi ada 2 orang yang mau bertanya. Yang di belakang abang sekalian mungkin yang mau bertanya, jangan malu-malu Bang, ada yang nama dia kita nanti. Mungkin pada nggak percaya ini pertanyaan kan, panitia tolong ambilkan hadiah biar kawan-kawan juga semangat nih untuk bertanya kan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan deh. Tolong panitia dikasihkan hadiah satu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desi Adelina Sitonga. Saya mau nanya Bang, saya ini kan masih semester 2. Nah Bang bilang tadi kalau organisasi mengikuti organisasi itu sangat berpengaruh memasuki dunia kerja. Nah saya tipikal orang yang pemalu kalau dalam berinteraksi dengan orang banyak. Nah organisasi itu kan notabene berinteraksi dengan orang banyak. Nah, menurut Abang gimana sih cara mengatasi keraguan atau kecemasan dalam diri Abang yang sudah berpengalaman dalam mengikuti sama lumu, lawan dirimu, dobrak dirimu untuk bisa nggak malu lagi gitu. Berkelas dulu. Oke, cukup jelas mungkin ya Dini. Baik, terima kasih Bang. Oke. Tadi sudah ada 2 orang yang bertanya. Tadi namanya? Yang kedua Dini. Dengan semua persiapan yang sudah kita buat tadi, soft skill, kemudian kemampuan komunikasi, public speaking dan lain-lain, apakah waktu Bang Ars ini memasuki dunia kerja, apakah ternyata semua persiapan yang dilakukan itu sudah cukup? Ya, sudah cukupkah sehingga benar-benar siap nih waktu udah masuk gitu menurut pengalaman. Yang kedua adalah apakah Bang Ars ini waktu udah masuk kerja ternyata masih pernah kena mental gitu. Saya pengen Bang Ars sharing pengalaman buat mahasiswa yang ada di sini. Jadi karena saya rasa kalau jadi sebelum saya jadi dosen sebenarnya saya bekerja dulu 11 tahun baru saya jadi dosen.
Tapi kalau saya sharing pengalaman saya kan itu udah so yesterday gitu kan, udah lama lah. Ini kan masih fresh nih, Bang Asmi masih baru nih. Coba ceritakan kira-kira momen kena mental atau momen dimana mental itu benar-benar ternyata masih terus berproses. Nggak bisa orang tiba-tiba udah bagus ya kan bagus terus, seperti tadi kan selalu ada pengajaran gitu. Jadi coba deh sharing biar waktu nanti mahasiswanya kena mental nggak kaget-kaget kali lah mereka gitu ya. Oke, makasih. Oke, pernah nggak kena mental di dunia bekerja? Ya pasti pernah. Dan kenapa kena mental ya? Karena mungkin soft skill yang saya miliki belum cukup untuk yang pertama belum cukup untuk mumpuni pekerjaan saya. Terus yang kedua, kenapa kena mental? Mungkin saya adalah seorang manusia yang mungkin nggak sempurna. Tidak selamanya saya menjalankan soft skill itu dengan konsisten. Ada kalanya saya mungkin lagi down atau lagi rendah-rendahnya. Yang pada saat itu mungkin pada saat rendah-rendahnya ada pekerjaan yang penting tetapi tidak bisa saya lakukan. Di saat itu pasti atasan marah dong. Nah, ada satu momen di mana saya bekerja. Saya adalah seorang admin tadi di rumah sakit. Jadi saya berkomunikasi dengan para pasien. Jadi saya membangun komunikasi yang baik dengan pasien. Pada saat itu pasiennya curhat. Banyak pasien-pasien yang curhat. Saya nggak punya uang, saya pengen anak saya. Dan kita harus mendengar. Tetapi ada momen atasan saya memarahi saya karena si pasien ini lama di depan saya. Kenapa? Loh, terbaik. Kenapa seperti itu? Gitu. Tetap ada kena mentalnya saya. Gitu. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah mendengar, tetapi ada kurangnya. Gitu. Ada informasi yang miss yang saya berikan. Gitu. Jadi jangan pernah merasa puas. Teruslah belajar, teruslah mengupgrade diri. Jangan pernah merasa kemampuan saya udah cukup ini kemampuan saya. Jadilah manusia yang memiliki rasa puas yang nggak berhenti. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah ya. Masa kita kalah sama diri sendiri ya kan? Di sini tadi masih ada 2 mahasiswa yang bertanya. Mungkin ada kakak kelas kita yang sekarang ini menyusun TA apa segala macam lagi sibuk-sibuknya ya kan. Mungkin orang kakak ini juga ini kan temanya kan persiapan mental nih untuk Kita ini dari teknik ini khusus. Aku minta perkenalkan dulu bang, dan kami juga kenal abang ya kan yang dalam oke bang lagi bang. Perkenalkan, nama saya Boni Dr. Simarmata dari jurusan Teknik Mesin. Baik bang, yang mau kita tanya dari tema ini bang. Tema kita persiapan mental mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Mental itu kan keberanian melakukan sesuatu. Mental itu suatu keberanian untuk masuk ke dunia kerja itu. Yang abang jelaskan tadi, soft skill. Yang pertanyaan pertama itu bang, apa hubungan keberanian kita sama kemampuan yang abang jelaskan tadi? Sebenarnya mental sama soft skill itu apa hubungannya? Baik, yang kedua bang, menurut pengalaman abang dalam mempersiapkan mental, dalam menguasai soft skill yang abang jelaskan tadi, hambatan apa aja yang pernah abang alami? Hambatan-hambatan apa aja yang abang alami untuk mempersiapkan mental itu? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan pertama, apa korelasi untuk rusuh? Jadi ketika kita memiliki soft skill yang baik, personal branding yang baik, kita bisa berpublic speaking dengan baik, kita memiliki kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Itulah mental yang kita bawakan. Ketika kita memiliki itu, kita ada rasa berani untuk berbicara. Kira-kira seperti itu. Kalau mungkin mindset, kalau salah perbaiki, mindset yang mungkin ditanamkan siapa tadi namanya? Boni. Mungkin kalau salah perbaiki ya. Mungkin mental yang Boni pikirkan itu adalah mental rusuh gitu, segala macam. Kira-kira seperti itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa tadi pertanyaan? Yang kedua tadi hambatan apa? Menurut pengalaman abang, hambatan apa aja yang pernah abang alami dalam mempersiapkan mental?
atau menguasai soft skill tersebut? Oke, banyak hambatan-hambatan yang saya alami. Yang pertama, rasa malas. Yang kedua, finansial. Ketika kita mau belajar itu mahal, ilmu itu mahal ya. Nggak semua orang juga bisa dapat beasiswa. Saya adalah seorang mahasiswa yang tidak didukung orang tua untuk berkuliah karena mahal, karena mahal. Jadi kemampuan finansial. Jadi ketika saya mungkin nggak berkuliah tadinya, saya nggak bakalan bisa berdiri di sini, nggak bisa duduk di sini diskusi sama teman-teman. Itu tantangan yang kedua, hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga, bingung. Sebenarnya yang mau lakukan apa? Itu karena mungkin aku diam ya. Aku diam dalam artian aku nggak mau mengeksplor diriku, aku nggak mau mengeksplor apa yang ada di sekitarku. Gitu. Kira-kira mungkin itulah hambatan yang paling inti yang saya alami. Kira-kira seperti itu, Boni. Baik Bang, makasih Bang. Oke, apakah ada perbedaan? Sekarang kan Bang nomor semi. Ada nggak Bang perbedaannya? Sama. Jadi kita bicara tentang CV ya. CV itu banyak jenisnya. Mungkin secara umum ada dua di CV. Secara umum yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama CV design. CV design seperti ini. Terus ada CV ATS friendly. CV ATS friendly itu CV yang polos dari atas sampai bawah yang menceritakan tentang dirinya. Dan CV itu tergantung perusahaan yang minta. Ada yang minta bebas, ada yang minta harusnya CV ATS friendly. Jadi CV ATS friendly itu kalau itu biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, kayak contoh perusahaan Google dan lain sebagainya. Itu sistem yang menyeleksi. Nah, kalau CV yang seperti ini banyak kok sekarang CV yang seperti ini yang dimasukkan oleh pelamar-pelamar di sebuah perusahaan, gitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat CV saya, di situ ada pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, prestasi, pengalaman kerjaan, keahlian, gitu. Coba kita bandingkan sama, kalau ada CV yang mungkin nggak ada pengalamannya. Saya mau teman-teman mau menilai sebagai RD lah dulu. Teman-teman saya posisikan sebagai RD bakal memilih CV yang mana? Yang pertama, karena HRD itu hanya memiliki 1 sampai 3 detik untuk menilai CV. Itu. Apakah dia tertarik atau tidak? Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya kalau kita bandingkan tadi, saya tadi nggak persiapkan contoh yang lain. Jadi mungkin di CV yang di sebelahnya mungkin nggak ada apa-apa gitu, kosong segala macam, hanya tentang saya, kontak, pendidikan, keahlian pun nggak, kosong, hanya Microsoft Office. Siapa sih nggak tahu Microsoft Office sekarang? Meskipun hanya di basic gitu, prestasinya nggak ada, pengalaman kerja nggak ada. Dibandingkan dengan ini, saya bukan mau membanggakan diri, cuma kita mau belajar. Saya akan memposisikan teman-teman sebagai RD. Yang mana sih yang mau dipilih? Pasti yang ini kan. Nah, terus kok bisa sih 10 ini CV gitu? Ya mungkin ini ada pengalaman organisasi. Saya bilang tadi saya aktif organisasi dari SMA. Ini pengalaman kepanitiaan. Ya, di organisasi itu ada kepanitiaan yang dibentuk. Terus ada prestasi yang saya ikuti. Ini ada sertifikasi pemandu wisata Jeram. Jadi saya juga adalah salah satu pemandu wisata. Terus ada sertifikasi feeding. Terus ada juara 1 English Presentation Contest itu di Polmek. Jadi maksudnya kalau ada peluang ikut aja. Coba aja, soal gagal, soal kan itu urusan belakang. Terus ada di sini pemenang program mahasiswa wirausaha. Di Polmek itu tiap tahun rasa aku ada. Kita membuat ide-ide bisnis, terus dibiayai membuat bisnis. Coba ikuti aja, buat bisnis, coba berpikir untuk kreatif gitu. Ada juga ya aku mulai. Jadi kalau dibandingkan sama yang lain, pasti HRD bakalan tertarik dengan ini, sehingga adalah surat panggilan kepada saya untuk mungkin interview. Nah, pada saat interview saya harus mempertanggungjawabkan apa yang ada pada CV saya. Pada saat sekarang banyak loh yang memiliki sertifikat. Pada saat sekarang juga banyak yang hanya menulis, nggak tahu-tahunya dia itu apa yang dilakukan. Tapi nggak bisa pada saat interview nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan apa yang ditulis dia. Jadi istilah dengan
sesungguh-sesungguhnya. Untuk bisa seperti ini, lakukanlah banyak kegiatan. Gitu. Dan kita seperti itu tentang kita. Mungkin dari tadi juga kita ada banyak lebar nih kan Bang. Mungkin kalau kita gali lebih dalam lagi, mungkin waktu kita juga makin panjang nih kan Bang. Mungkin dari tadi juga kita membahas tentang kita juga. Mungkin pembahasan kita sangat menarik nih kan Bang. Mungkin kawan-kawan tertarik untuk bertanya dari tadi. Mungkin nih Bang untuk acara kita selanjutnya dari Abang sendiri nih, mungkin ada asik atau bikin challenge Bang untuk kawan-kawan sekalian juga. Oke. Ya. Jadi teman-teman semasa kuliah teruslah berkembang, teruslah mengasah kemampuan. Mungkin ada beberapa mungkin yang membuat diri kita merasa low, merasa nggak percaya diri. Tapi tetap aja cari penyemangat, mungkin bisa dari pacar atau pikirkan orang tua dan lain sebagainya. Yang susah payah di rumah, sedangkan kita di sini berpoya-poya, nggak berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Saya punya challenge, aku punya challenge. Ya, kalau sebentar Bang, sebelum Bang challenge, kita akan belajar tentang CV secara mungkin nanti di luar atau melalui kontak saya akan editkan CV-nya, terus saya akan berikan penjelasan tentang CV. Jadi saya mau panggil 2 orang. Yang pertama, buat orang yang setuju kalau pacaran itu membangun rasa semangat kita untuk membangun soft skill, untuk mengembangkan diri kita, untuk bisa belajar dengan baik di kampus. Untuk yang setuju silakan maju. Ayo, siapa yang setuju kalau pacaran itu membangunkan semangat kita untuk kuliah? Ayo cepat. Siapa yang setuju nih? Ya kasihan. Ya gak jadi min. Kalau pacaran yang kena mental, gak bisa maju ya. Satu lagi, kebalikannya kalau bisa laki-laki. Kebalikannya kalau bisa laki-laki, kalau bisa ya. Kalau nggak ada nanti laki-laki yang maju, perempuan juga nggak apa-apa. Buat orang yang nggak setuju, dia. Yang kita cari sekarang yang nggak setuju. Cari ya, masa. Buat orang yang nggak setuju. Yang setuju ya. Ini yang nggak setuju. oke, kawan sekalian yang di belakang, cowok yang Setuju, kasihlah statement kenapa Debbie setuju dengan hal itu. Oh, di sini. Perkenalkan, nama saya Desi Adriana Silva. Alasan saya setuju kalau pacaran itu bisa memotivasi kita atau mendukung kita atau bisa mensupport kita dalam kayak keadaan lagi kita malas mungkin mengerjakan tugas, mungkin dia bisa mensupport. Jadi kalau pacaran itu ambil positifnya. Kalau mungkin dia nggak bisa buat kita untuk berkembang, ya mungkin bisa ditinggalkan. Tapi kalau untuk mengembangkan atau bisa untuk memotivasi belajar gitu, saya sih setuju aja Bang. Gitu. Setuju, asal pacarannya positif, akan menumbuhkan mental, bahkan untuk menumbuhkan semangat belajar, kuliah, menumbuhkan prestasi ya. Buat Dipa, kenapa nggak setuju Dipa? Aku nggak setuju karena sebenarnya kan aku nggak pernah pacaran nih Bang, tapi karena aku melihat realita kawan-kawan sendiri yang pacaran Bang, ya dia ada yang break lah, ada yang kok break tapi balik lagi, tapi udah galau dulu dia Bang, udah sampai ada yang IPK-nya sampai turun juga Bang. Jadi rasa saya kurang inilah Bang, kurang memotivasi sebenarnya. Kayak dia lagi berantem nih Bang, padahal besok UAS, padahal besok ada ulangan, tapi karena dia berantem galau lah dia terus sampai balikan lagi, baru dia senang lagi, baru dia bisa ini lagi Bang. Itu pun kadang walaupun pacarannya nggak ada masalah, tapi karena terlalu mungkin bucin juga, prioritasin pacarnya terus sampai lupa sama tugasnya sebagai mahasiswa, apa sebenarnya tujuan dia diberangkatkan orang tuanya untuk kuliah ya kan Bang. Dia sampai lupa apa tujuan pertamanya, tujuan awalnya Bang. Berarti
mengganggu konsentrasi ya. Iya bang. Oke, dari Devi ada nggak hal yang mungkin menentang jawaban dari Viva? Menurut saya kan itu dia terlalu bucin atau dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, jadi dia jatuh dalam cintanya itu sendiri. Jadi kalau menurut saya kembali kepada diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan diri kita dulu sendiri. Baru soal pacaran itu kan kalau yang kayak saya bilang tadi, kalau kita merasa dia bisa mensupport kita, ya kenapa enggak gitu. Oke, yang terakhir Viva. Tadi katanya kalau dia bisa menginginkan dirinya sendiri juga kan. Tapi rata-rata yang saya lihat dia pintar nih. Tapi pas dia jatuh cinta, dia lupa semuanya itu. Logikanya nggak kepake. Banyak teman saya yang seperti itu. Jadi kayak setuju kan? Jadi kalau jujur ya, mungkin saya kan nggak pernah pacaran, tapi saya pernah suka sama orang. Saya suka sama orang aja, saya bisa lupa gitu apa tujuan saya. Saya bisa kayak dia aja yang saya lihat terus, dia aja yang saya saya bilang walaupun mungkin ya di awal kita pacaran positif, kita studi date, ala bohong itu semua bohong ya, studi date nggak ada bang. Nanti pada akhirnya kalau udah berjalan itu hubungannya tetap aja jatuhnya bucin, jalan aja kita ngapain belajar gitu. Jadi benar-benar Oke, cukup nggak usah lagi. maaf ya agak ngegas. Kita maaf sama dia. Kita maaf sama dia. Udah maaf ya dia. Oke, jadi apa sih Dim yang menjadi semangatmu kalau nggak baca? Ya kalau yang saya pertama orang tua saya, ya orang tua teman-teman saya. Tapi yang paling penting memang yang menyemangati saya kalau lagi banyak tugas. Kayak belakangan ini bang, saya ikut pelatihan MOS kemarin dan ngurusin untuk event ini juga. Saya udah sampai yang kayak pulang pelatihan masih ngurusin untuk ini. Udah sampai betul-betul yang nggak bisa aku lanjut besok ini mau kayak mana. Pokoknya besok nggak bisa aku ngapa-ngapain lagi sampai gitu bang. Kalau saya sih biasanya seperti untuk memperbaiki mental saya seperti itu, saya tidur. Paling ini saya tidur aja bang, kayak saya lupakan dulu masalah itu, saya bawa tidur. Yang kedua, saya memang suka drakor, itu hal yang saya suka. Jadi untuk mengembalikan mood saya lagi, saya ngedrakor itu bang. Kayak maraton drakor, pokoknya melakukan apa yang saya suka. Oke, untuk Devi sekarang lagi pacaran. 1,5 jam. Apa? Ini bicara Enggak. Aku nanya. Devi sekarang lagi pacaran. Jujur aja nggak apa-apa. Menurut Devi dengan pacaran itu efektif nggak menumbuhkan rasa semangat tadi? Menurut saya sih efektif. Efektif ya. Oke. Bisa lah beliau kontak saya untuk kita diskusi tentang CV dan saya pendidikan. Silakan dulu. Oke, pesan yang mau saya sampaikan adalah apapun yang menjadi penyemangat. Teman sekalian yang dari tadi juga udah ngasihkan talkshow kita, aku pengen nanya semuanya ini betulan didengarin nggak ya? Siapa yang mau pilih ya? Siapa ya? Siapa yang nggak pilih ya? Yang mau kita pilih ini? Orang ini betulan didengarin nggak dari tadi? Manis baju hitam itu. Iya, manis itu, aduh. Adik manis, coba tidak? Tidak, coba beri ya. Yang mukanya ya kak? Iya, kata beri aja ya kak ya. Siapa ya? Kok muka adik manis? Udah lah muka. Sini dulu, mbak. Tengok lah, nggak muat kita sini berdua. Ayo, dapat. Cepat. Ya, manis. Ayo, adik manis. Ndek, Andri, bagi deh. Minum. Kasih dulu dong tangan dia, weh.
Garang cok aku loh. Perkenalkan dulu namamu, dari mana, sama siapa perginya, dan statusnya. Nggak tahu kan? Dapat kita satu. Nggak tahu kita. Pulang-pulang ada gandengnya, apa lagi? Untuk semangatkan kamu kuliah loh. Terus saya cabut kan? Ini bang pandul kan, ini bang. Tahu nggak toko-toko galon kan? Tahu nggak aku? Toko galon bangunan kan? Tahunya. Itu satu bang. Dia itu satu nih kan bang. Masih galon dia belum mandi. Apa kali lagi? Itu lah bang. C langsung C. Langsung E. Jangan nggak datang dari sini bu. Baru 50 dia bukan kan? Bu naikin bu AB bilang. Kenalin dulu ya. Nama, kelas, tempat tinggal, kalau kita mah harus santet. Oke, status sama siapa sini? Status sekarang lah, jomblo kah, nikah, apa itu kita? Halo. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Armando Christopher Tepu. Saya kesini sendiri. Status jomblo. Iya enggak? Cek, maaf ya. Apa tadi? Jomblo, status. Jadi kau promosi diri nih? Gak usah enggak? Mando, Komtik E. Jadi Mando sendiri di sini. Enggak. Nggak ada kawan ya? Ada. Ada kan? Siapa? Panggil lah. Cowok lah. Panggil ada. Nggak panggil namanya sini. Panggil aja namanya. Rian enggak? Rian. Rian, tadi kan aku tengok kau. Ya kan? Jadi aku tahu nih baik kau 50 nggak seberapa itu di sini kan? Ya enggak. Ya, jadi kita harus lakukan 3 poin yang terdapat kau ambil dari apa kita yang nentengin sumber kita. Apa lagi coba? 3 poin aja. Kurangi 2 poin. Yang kena ke hati. Oh gitu ya bang, rupanya. Apa tuh? Siapkan mental ya enggak? Siapkan mental anda itu tak mungkin lah. Berantem beda ya? Mudah-mudahan ada. Oke, berantem beda. Kedua, berani menampilkan diri di depan nggak? berani tampil apa tentunya? Kan berani tampil diri kan beda tuh. Sama tampil ya. Aduh, Main lah. apa ya? Apa ada apa ya? Aman aja. Udah buntu kan otak nih. Buntu, jangan ada buntu. Uang banyak, buntu. Apa? Buntu lagi. Udah hadiah loh. Ya walaupun hadiahnya ada, gitu lah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan gitu langsung gitu. Nggak boleh gitu kita. Amal nggak? Takut gue. Tadi. Sini. Jangan bahasa lagi. Kan udah bermental. Kan ya kan ke depan. Iya Pak. Lagi ngetes ini juga ya. Iya. Yang gimana kan? Tegak kan? Iya. Tegak ya. Tegak nih. Kali. Aduh. Aku lagi loh temennya. Apa ya? Kita tahu lah. Satu berarti satu beda. Dua. Satu lagi. Masih sendirian. Berani menampilkan diri. Sama aja. Cuma apa yang capek kan dengarnya? Gak tahu lagi ya. Mau memfungsikan diri. Belum nikah tuh Kak. Iya. Sayang kali kalau dipotong ya kan. Ya orang udah mau makan galon. Makan nasi orang ini semua. Satu lagi, cepat. Abang kita aja ngomong gitu, mau tanya dia. Dan kolin-kolin dari yang ini, kelas. Dari sini kali ini udah bos. Gitu.
Gak bisa bahasa Inggris saya. Oh, relasi diri ya Kak? Oh, mau relasi ya? Coba. Diri kau sendiri benar kan? Kemana ada? Komando bukan boy. Kita tiga sih ya. Gopar aku Bang. Gopar. Ya. Bakal dari mereka tekanan. Ya udah jangan jual box. Apa yang dua? TV. Apa yang ini? Oh. Tadi ada dong, masih ada kok. Membuat TV ya. Ya. Oh, CV ya. Bagaimana pada jadi membuatnya? Ah, aduh. Enggak kudengarkan pula juga. Ayo pertama raga nih ya. Itu saja. Kita orang ini nggak nengoknya abang ini nonton. Gimana? Kau main ML, kau nyabu. Kalah kan? Enggak benar kan? Ini bangku ada uang. Satu lagi. Kucing, mana kucing? Kayak dingin juga. Iya, dingin kali seperti sikap dia. Mengelak relasi. Mengembangkan relasi. Sosialisasi ya. Oh, mengikuti organisasi. Jadi yang pertama dia apa? Yang pertama dia apa? CV. Yang pertama. Aduh, berani tampil beda. Membuat CV. Mau relasi. Mengembangkan relasi. Kita kasih tepuk tangan dulu itu sama Andi. Oh, Makasih ya, makasih Ando. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ando dan Dery. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan lagu dari abang kita, Bang Marcel. Untuk Bang Marcel, dipersilakan mengambil tempat. Semua, sebelumnya perkenalkan saya Marcel dari AB6G. Oke, di sini saya akan membawakan satu lagu dari Chrisye, judulnya Untukku. Bagi yang tahu kita bisa nyanyi bersama-sama. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin menurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Pandanglah bintang berpijar, janganlah aku bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menunggu. Walau ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Yuk kita nyanyikan sama-sama refnya ya. Wow. Untukku. Boni, sini Boni ke depan. Maju Rido, Desi, Boni, dan Mande. Maju ke depan. Maju ke depan sini ya guys. Iya, kami semua mau lihat wajah-wajah kalian yang indah ini loh. Boni, Mando. Maju. Oke, kita kasih aplaus untuk mereka semua yang udah berani bertanya dan maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Untuk ketua panitia dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada teman-teman kita yang menonjol. Oke, ada Desi ya? Kak Melin, aman Kak Melin? Mana Kak Melin gue? Oh ini, aman ya Kak Melin? Salam sama cewek ya Kak? Oke, terima kasih untuk ketua dan untuk teman-teman dipersilakan ke tempat kembali. Terima kasih ya. Dipoto ini. Kayak udah ya. Oke teman-teman, kita udah hampir sampai di penghujung acara kita. Kita sudah menyaksikan acara kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sebentar lagi kita akan bubar. Sebelum itu, untuk acara terakhir kita, yaitu kita mendengarkan persembahan terakhir juga dari kakak kita Diva Sri Zeni Gabangaruhan. Atau mau duet, kakak Diva sama Marcel. Atau ada mau request nih guys, lagu terakhir. Raja.
Udah, oke. Silakan pastikan ya. Dan ini ya guys, yang terakhir persembahan kita. Karena kita juga sebentar lagi ya selesai guys ya. Jangan ada yang rindu karena rindu berat. Kamu tidak akan keluar kalau kata Dilan. Oke, balik lagi sama kami. Bosan kalian cuma kami yang menghibur. Dari lagu galau sekarang balik lagi lagu jatuh cinta. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja aku bawa seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, oh oh, walau matahari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku bawa seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untuk selamanya. Hey, ya, hey, ya. Oh, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku bawa seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku bawa seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Terima kasih.
kasih karena kita juga mau mengakhiri acara kita ini. Sebelumnya saya izin kepada Ibu dan Abang selaku narasumber dan dosen pengampu untuk kita foto bareng bersama semua panitia. Untuk panitia semuanya BPH. Untuk BPH bisa kita foto terlebih dulu.